Halo sahabat YouTube, setiap orang pasti punya batas kemampuan untuk melakukan sesuatu. Apakah sesuatu itu semua orang bisa melakukannya? Batas kemampuan seseorang ada takaran masing-masing. Yang akan kita bahas tentang korek api. Simak videonya. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Tentunya masih tetap di seputar dunia korek api. Saya ingin berbagi cerita tentang pengalaman sejauh ini saya menjalankan usaha bisnis korek api. Sungguh menyenangkan karena mungkin setiap orang itu punya tipe-tipe tersendiri ya. Kalau saya itu bagian dari pekerjaan saya itu suka di jalan ya. Suka di jalan itu maksudnya itu lebih lebih semangatnya itu lebih ada daripada untuk saya pribadi, daripada saya kerja di dalam suatu ruangan seperti jaga toko, seperti jadi kasir atau jadi apalah ya, itu kurang kurang bersemangat. Tapi kalau saya pribadi itu suka di jalan. Baik, berdasarkan cerita pengalaman yang sudah saya jalankan, itu sungguh sungguh menyenangkan dan luar biasa sekali ya. Jadi yang penting kita itu kalau ada kemauan pasti jalannya itu ada gitu. Dimana ada kemauan di situ pasti ada jalan. Seperti itu teman-teman ya. Tentunya teman-teman sudah tahu kan bahasa. Dimana ada kemauan di situ pasti ada jalan. Intinya seperti itu. Nah, bicara masalah korek api ya, saya ingin memberikan semangat untuk kalian bahwa korek api itu apa ya? Ada yang mengatakan ketemu sama sales-sales lain memasarkan korek api itu gampang-gampang susah ya. Ada yang mengatakan susah. Nah, bagaimana kalau kalian bertanya sama saya, apakah memasarkan korek api itu gampang atau susah? Baik, langsung saya jawab. Jadi memasarkan korek api itu saya jadi saya ngambil patokannya begini teman-teman. Saya mengambil patokannya bahwa korek api itu bagian dari kebutuhan pokok ya. Kebutuhan pokok. Saya yakin setiap rumah butuh api. Setiap orang butuh api. Dimanapun tempat butuh api. Apalagi kan kalau sekarang itu kan mayoritas di negara Indonesia ini orang pada merokok ya. Jadi mau nggak mau butuh api dan butuh korek api maksudnya. Nah, disitulah saya rancang untuk menjalankan usaha ini supaya bagaimana kedepannya itu menjadikan usaha yang bisa continue ya, bisa yang terus menerus bisa berjalan. Oleh karena itu untuk kalian saya mengajak kalian, ayo kita usaha untuk bisnis korek api. Nah, ada salah satu teman yang bertanya, yang belum tahu gimana cara untuk mendapatkan barangnya. Cara mendapat barangnya itu pertama, ambil langkah pertama itu di kota-kota kalian pasti ada yang namanya agen. Yang kedua, grosir ya. Jadi agen sama grosir itu beda. Harga agen sama grosir itu beda. Kalau bisa teman-teman itu bagaimana caranya untuk bisa mendatangi penjual korek api yang harga grosir. Jadi setidaknya kalau udah bahasa kata-kata grosir itu biasanya dari pabrik, distributor A1, distributor A2. Nah, itu namanya harga grosir. Kalau udah masuk ke distributor A3 itu bisa sales dan bisa agen. Nah, saya sarankan buat kalian yang ingin bisnis korek api ini, carilah harga grosir. Jadi harganya murah ya. Sebenarnya bisa-bisa saja teman-teman pesan korek dari saya. Cuman yang jadi masalah jika jarak tempuhnya jauh, seperti halnya saya di kota Tangerang. Banyak sekali ya yang bertanya di kolom komentar, "Bang, saya mau pesan, gimana caranya?" Saya arahkan pertama ke grosir dulu. "Bang, saya mau pesan sama abang aja. Terus ongkirnya berapa?" Nah, kita kalah di ongkir teman-teman. Kalau pesan sama saya itu kalah di ongkir. Jadi jatuhnya mahal sampai di tempat. Nah, saya hanya memberikan patokan harga sekian, ambil di tempat. Seperti itu, teman-teman. Nah, baik. Kita kembali ke topik pembahasan masalah bisnis korek api, usaha atau jualan korek api.
Nah, korek api itu sebenarnya benar kalau dikatakan gampang-gampang susah. Ada yang mengatakan susah. Tapi jika kalian bertanya sama saya, memasarkan barang korek api itu susah atau gampang? Baik, saya langsung aja saya jawab, sebenarnya gampang ya. Apakah bisnis korek api itu memerlukan skill khusus? Harus memerlukan kemampuan khusus? Bagi saya sih enggak juga ya, enggak juga. Kita hanya menawarkan barang aja ya. Yang seperti sudah berbolak-balik saya menerangkan kepada teman-teman, intinya kita tawarkan aja. Yang namanya toko itu ribuan, bukan ratusan lagi, bahkan jutaan toko ya. Tergantung kemampuan kita dalam sehari. Sehari itu 24 jam. Nah, kita ambil durasi waktu 5 sampai 8 jam, maksimal 8 jam. Nah, pertanyaannya, apakah jika kita menawarkan dalam tempo waktu 8 jam, apakah kita bisa mengeluarkan barang? Jelas bisa. Pasti salah satu ada toko yang kehabisan barang. Yang kedua, toko yang mau nyetok barang. Yang ketiga, toko karena suka dengan barangnya. Nah, jadi orang itu pasti beli. Nah, yang penting pesan saya, jika kalian mengalami penolakan kita tawarkan, terus orangnya itu menolak, nah hendaknya kita itu harus bersabar. Yang penting kuncinya kita ambil durasi waktu minimal 5 jam, maksimal 8 jam. Jika kita sudah finish sampai 8 jam, nah anggaplah rezeki itu di angka 8 jam itu misalkan bisa mencapai 10 box, bisa 20 box, bisa 30 box, bahkan bisa 40 box ya. Jadi buat kalian semangat untuk bekerja, semangat untuk melakukan sebuah usaha. Carilah ide usaha yang sekiranya modalnya itu nggak begitu besar, yang usahanya cukup minim tapi kita bisa menjalankannya. Yaitu salah satunya adalah usaha peluang bisnis korek api. Nah, berapa sih modal untuk korek api? Sebenarnya sangat mudah sekali dan sangat ringan sekali teman-teman. Nah, berapa sih, kalau pertanyaan berapa sih untuk modal awal? Kalau kita memang sudah kenal dengan agen atau kenal grosir, sebenarnya di angka 500 ribu itu kita udah bisa gerak dan udah bisa menghasilkan penghasilan. Oleh karena itu, buat kalian sekali lagi saya berpesan kepada kalian, carilah grosir atau carilah agen yang sekiranya harganya yang masih bisa dimainkan untuk kita tawarkan di toko-toko yang kita targetkan teman-teman. Oke, seperti itu ya. Dan teman-teman, mudah-mudahan kita selaku bisa menjalankan bisnis korek api ini, mudah-mudahan kedepannya bisa menjadi sesuatu hal yang baik, yang terbaik. Oke, salam kenal, salam persahabatan buat teman-teman yang sudah menonton video saya ini. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton video, dan yang belum like, subscribe, silahkan subscribe dan komen, share video saya ini jika kalian menyukai video saya ini, dan jangan lupa klik tombol loncengnya supaya kita selalu berkawan dan selalu mendapatkan notifikasi dari saya. Oke, terima kasih, itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan video saya ini bermanfaat untuk kalian dan terus bersahabat dan berkawan. Salam cinta tanpa batas. Terima kasih.